Ya, selamat pagi, salam. Baik, sudah siap praktek? Ya, kita akan memulai praktek di saat pagi hari ini. Kalian sudah siap kan? Ya. Jadi, apa yang sudah Pak Guru ajarkan kepada kalian selama ini, ya juga melalui liturgi yang sudah Pak Guru ajarkan. Liturgi ini dipersingkat sebab banyak juga praktek. Hanya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang ya lagu, pujian maupun pembacaan perenungan firman Tuhan. Kita mulai ya. Sudah siap? Ya. Siapa yang pimpin doa duluan? Baik. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. 3. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan Mazmur 3 ayatnya yang pertama. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita bersama-sama buka dalam Kitab Yunus ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga 17 dengan judul perikop Yunus mengingkari kemenangan Tuhan. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikianlah ayat 2, begitulah jadilah kedudukan kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Taris, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengirimkan angin terbit ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Akhirnya awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allah, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal hidup meringankannya. Tetapi Yesus telah
sebuah kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur badannya dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berseru kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan menghidupkan kita sehingga kita tidak binasa. Ayatnya ketujuh, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang puding supaya kita mengetahui kerana siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang puding dan Yunuslah yang kena puding. Berkatalah mereka, ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami kerana siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu dalam diri? Dari mana engkau datang? Apa negaramu? Dan dari bangsa manakah engkau? Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang untuknya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia menyadari jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau supaya laut berbeda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin berbeda. Ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan berbeda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kami. Ayat yang ke-13, lalu bergayunglah orang-orang menyerang kamu, lalu bergayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa. Binasa karena orang ini, dan janganlah engkau menggunakan kepada kami darah yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang dikehendaki. Kemudian mereka mengatakan Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengalir. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta meninggalkan azab. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut 3 hari 3 malam lamanya. Ya, silakan lanjut ke Tapi Pak Guru mau tanya, yang kamu baca dari bacaan firman Tuhan tersebut, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu tangkap dari firman Tuhan itu?
Ya, tentunya kamu pahami bahwa karena Yunus lari dari siapa? Panggilan Tuhan. Atau Yunus lari dari perintah Tuhan. Akhirnya dia mengalami malah ya, perintah Tuhan kepada Yunus, di mana Yunus disuruh untuk pergi ke Niniwe, sebab Niniwe itu tempat di mana yang sudah tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang-orang di sana sifatnya sudah ya tidak bagus lagi, sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan semua perintah Tuhan sampaikan kepada mereka bahwa kalau mereka tidak berubah maka tempat itu akan dikembalikan. Tapi malah Yunus lari ke Tarsis. Ya, nah dari cerita ini kalian sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lari daripada panggilan Tuhan. Tetap berpegang teguh pada panggilan Tuhan, sebab setiap perintah Tuhan ada rencana Tuhan yang baik di dalamnya. Ya, lalu dia ditelan oleh ikan itu merupakan satu kebetulan, tapi juga sekaligus gambaran bahwa 3 hari Tuhan Yesus mati di dalam, dia dikuburkan dan di dalam kuburan. Itu gambaran sebagai bagian daripada kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia kembali ke sana lagi. Ketika dia sudah sadar, Tuhan perintahkan dia untuk kembali ke Niniwe lagi toh. Ketika dia kembali ke Niniwe, dia lakukan perintah Tuhan. Akhirnya orang Niniwe apa? Bertobat, berbalik. Raja perintahkan semua. Maka raja turun dari singgasananya dan kamu tahu suruh semua berkabung kain bumbu seperti kemudian. Tidak maka tidak binatang pun tidak dikeluarkan. Akhirnya Tuhan benar kesadaran mereka tempat itu tidak dikeluarkan. Kalau tidak ada sama di sana. Oke? Ya, silakan lanjut. Kita akan menyanyi Bapa terima kasih. 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saya mengajak kita berdoa. 3. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perbuatan jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Jadi apa yang kalian praktekkan itu sudah bagus. Tapi banyak belajar lagi supaya ke depan kalian jadi banyak memahami tentang cara bagaimana orang memimpin ibadah. Ya, jadi lebih banyak belajar lagi di rumah itu yang ketika Pak Guru kasih liturgi itu
Itu tujuannya, karena begini, kita tidak bisa hanya kasih materi, tapi tidak ada praktek. Liturgi itu kan orang praktek, itu nggak tidak. Orang harus praktek. Tidak mungkin saya Pak Guru kasih buku begini, kertas, kalau tulisan semua. Membaca kan mengerti ini tujuannya apa Pak Guru dia kasih seperti ini. Karena itu tujuannya adalah bukan hanya kita kasih saja, tapi kamu harus belajar, kamu harus pahami. Siapa tahu suatu saat kamu jadi pelayan-pelayan, ya kan lebih bagus. Kamu sudah tahu kan seperti ini. Ya firman Tuhan, belajar lagi baca. Ya kitab-kitab renungan seperti ini ya. Tuhan Yesus berkati.